Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah terus bagi kami, singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Roh Kudus tolong kami agar kami mampu mengerti firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sangat rindu saudara dan saya hidup sebagai orang Kristen, kita hidup dalam ketaatan. Mengapa kita harus hidup taat kepada Tuhan dan kita harus hidup dalam ketaatan itu? Karena hanya dengan hidup dalam ketaatan maka saudara dan saya akan menerima warisan surgawi itu di dalam kehidupan kita. Belajar dari kehidupan Yesus Kristus, Dia menunjukkan pola kehidupan bagi murid-muridnya. Ketika sedang duduk makan pada meja perjamuan, Yesus bercakap-cakap dengan mereka, lalu mereka mempersoalkan tentang siapa yang paling terbesar di antara mereka. Mereka mempersoalkan banyak hal dalam hidup mereka, tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, Dia menyatakan apa yang Dia sementara lakukan, kerinduannya agar murid-muridnya tetap hidup taat kepadanya. Nah, oleh karena itu Yesus berkata kepada mereka, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagi kamu. Artinya Yesus ingin katakan kepada murid-muridnya bahwa ketika mereka hidup taat kepada Dia, maka mereka akan mampu untuk menerima apa yang menjadi warisan surgawi yang diberikan Bapa bagi kehidupan mereka. Ketika mereka taat kepadanya, karena warisan itu diberikan kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Artinya Dia datang ke dunia, Dia membawa warisan surgawi itu di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi milik dari murid-muridnya, Yesus menerima itu dan Yesus memberikannya bagi murid-muridnya. Nah, oleh karena itu kalau murid-muridnya itu hidup seperti apa yang diinginkan Yesus, yaitu taat kepadanya, maka pasti mereka akan menerima warisan yang diberikan Allah kepada kehidupan mereka. Yesus menyebut di sini adalah hak-hak kerajaan bagi mereka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya lewat peristiwa kematian Yesus di kayu salib dalam perayaan minggu-minggu sengsara ini, mengingatkan kita untuk mari kita belajar hidup taat kepada Tuhan. Karena hanya dengan hidup taat kepada Tuhan, saudara dan saya akan mampu mengalami suatu kehidupan yang ada di dalam kemenangan. Saudara dan saya akan mampu untuk melewati segala cobaan-cobaan. Kita akan mampu keluar dari masalah-masalah. Bahkan kita akan mampu untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup kita. Nah, itu adalah warisan Allah yang diberikan bagi saudara dan saya. Karena Allah menciptakan kita ini untuk menjadi pemenang di bumi ini. Dia tidak mentakdirkan saudara dan saya untuk hidup di bumi ini kita melakukan kehidupan yang hanya biasa-biasa saja, tetapi Allah mau saudara dan saya hidup hanya untuk menjadi pemenang, yaitu kita berkuasa dan kita memerintah di dunia ini. Itulah warisan kerajaan Allah yang diberikan bagi kita. Itu hak kita, karena itu diberikan bagi kita. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya saudara dan saya bisa hidup taat sehingga hak warisan itu menjadi bagian kita? Tugas saudara dan saya, mari kita bangun pengenalan kita akan Yesus Kristus. Saudara pastikan bahwa saudara mengenal siapa Yesus dalam hidup saudara. Jangan kita hanya mengenal Dia adalah anak Allah, Dia datang ke dunia, lahir melalui perawan Maria, dan juga Dia mati di kayu salib, dan juga Dia bangkit, Dia naik duduk di takhta kerajaan Allah di surga. Jangan kita hanya mengenal itu sebagai suatu cerita yang kita hafal dalam hidup kita, tapi baiklah pengenalan kita kepada Yesus Kristus membuat kita betul-betul tahu untuk apa Yesus datang ke dunia, untuk apa Dia mati di kayu salib, untuk apa Dia bangkit bagi kita. Semua karya kehidupan Yesus Kristus haruslah tersingkap bagi hidup saudara dan saya, sehingga kita harus mengenal Yesus itu dengan baik dan benar, harus klik dalam hidup kita, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, masalah, kita tidak akan pernah goyah, karena kita tahu siapa Yesus yang kita sembah. Nah, kalau saudara dan saya bisa demikian, maka itulah hak-hak warisan kita yang kita terima. Yang kedua, marilah saudara dan saya belajar
untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman yang membawa saudara bisa mengalami kedewasaan di dalam kehidupan kita. Hanya kebenaran firman yang membuat kita, ketika kita mengalami kedewasaan, maka kita akan mengenal siapa Yesus. Itu yang membuat sehingga kita dapat hidup taat kepada Yesus. Kenapa ada banyak orang hidupnya itu mengalami masalah? Karena dia tidak taat kepada Yesus. Mari kita belajar untuk taat dengan cara seperti tadi saya katakan. Saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Pastikan kebenaran firman yang kita dengar, itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Jangan keraskan hati saat engkau mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pastikan hatimu terus terbuka, sehingga kebenaran firman itu akan memampukan saudara untuk berjalan di dalam ketaatan. Yang ketiga, yang harus saudara dan saya lakukan adalah izinkanlah Roh Kudus terus menuntun seluruh hidup kita. Apa yang dikatakan Roh bagi kita, mari kita hidup di dalamnya. Terkadang Roh Kudus berbicara hebat dalam hidup kita, tapi terkadang kita suka sepelekan, kita suka biarkan Roh Kudus itu berbicara saja. Kita tidak meresponi apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Pastikan kita meresponi setiap hal yang disampaikan Roh Kudus bagi kita, supaya Roh Kudus itu akan berbicara terus dalam hidup kita. Dia akan membawa kita untuk melihat pesan-pesan firman Tuhan, sehingga itulah yang membuat kekuatan bagi kita, dan itu membuat kita akan hidup taat kepadanya. Nah, oleh karena itu saudara, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya percaya 3 hal ini kalau kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan mampu hidup taat kepada Tuhan. Hanya dengan hidup taat kepada Tuhan, saudara dan saya punya hak untuk menerima hak-hak warisan kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap hidup akurat sama Tuhan, tetap hidup berfokus kepada Tuhan, dan tetap melihat Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah menerangi hidup kami. Ajari kami untuk terus hidup taat kepadamu, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.